A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa'anjaynaha ayatal fa'anjaynahu wa ashabas safinati wajalna ayatal lil alamin. Kami selamatkan, anjaynahu dalam tafsir Jalalain adalah Nuhan, Nabi Nuh alaihissalam, washabas safinah, dan penumpang dan yang naik ke kapalnya Nabi Nuh, alladzina kanu ma'ubiha, yaitu orang-orang yang bersamanya di dalam kapal itu bersama Nabi Nuh alaihissalam. Waja'alnaha, dan kami jadikan ayatan sebagai tanda, ayat-ayat lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Liman ba'dahum minan nasi nasawasalahum wa azinuhun ba'da tufana sutina sanah. Ini setelah dialami angin, hujan, taufan selama 60 tahun atau lebih, kasratun nas, sampai kebanyakan manusia itu tenggelam. Jadi ini adalah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Allah selamatkan ya Nabi Nuh dan para penumpang yang naik, yang ikut, yang beriman kepada Nabi Nuh ke kapal yang dibuat Nabi Nuh, dan kami jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam semesta ini. Kita ketahui bahwasanya Nabi Nuh ini dia berdakwah hanya 950 tahun, dan itu hanya segelintiran orang yang ikut dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Padahal dakwanya 950 tahun, bayangkan, hanya beberapa gelintir orang. Ya Allah, 950 tahun ya, tapi beliau sangat kuat keyakinannya kepada Allah. Ya, Allah selamatkan Nabi Nuh dan yang mengikutinya. Ashabas safinah artinya adalah sahabat-sahabat umat yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, dan itu sebagai tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala lil alamin, bagi semesta alam ini, bagi seluruh umat manusia. Diceritakan oleh Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir, kapal Nabi Nuh masih ada peninggalan sampai permulaan Islam, yaitu di Bukit Judi. Ya, bagaimana kapal Nabi Nuh itu sekarang bisa dilihat di Google, coba lihat. Kapal Nabi Nuh itu unik gitu. Jadi beliau menempati semua makhluk Allah, bukan hanya manusia, binatang, sesuai dengan jenis kelaminnya, laki perempuan, laki perempuan. Itu misalnya ayam, jantan, betina, kambing, kuda, semua binatang ada di situ. Ya, tetapi sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Ya, ada berapa tingkat gitu. Jadi ada manusia, ada binatang, ada makanan. Karena lamanya banjirnya itu terjadi, dan banjirnya itu seluruh dunia, bukan lokal, bukan regional, tapi internasional, seluruh dunia. Banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau misalnya sekarang banjir besar, tidak sebesar banjirnya zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dijelaskan juga dalam surah Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna juriyatahum fil fulki mashhun wa khalaqna lahum min misli ma yarkabun. Dan tanda kebesaran Allah adalah kami angkut semua keturunan mereka dalam bahtera, dalam kapal yang penuh muatannya, dan kami ciptakan untuk mereka apa yang mereka kendarai seperti kapal itu. Mata'an ilahin, dan itu memberi kesenangan sampai suatu ketika, sampai kapal itu singgah
Juga dijelaskan dalam surah Al-Haqqah, inna lamma tagul ma'u hamalnakum bil jariyah linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Sungguhnya kami tatkala air itu naik ke gunung, kami bawa ke dalam kapal orang-orang yang taat kepada Allah, dan peristiwa itu peringatan buat mereka yang mau mendengar apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam. Juga dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 5, walaqad zayyana sama dunya bimasabiha wa jalnaha rujuman lisyayatin. Sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, kami jadikan bintang-bintang alat pelempar setan. Tuh. Jadi supaya dia menentukan arah kemana itu kapal Nabi Nuh. Jadi melihat bintang-bintang di atas di lautan sampai ke tempat yang sudah memang Allah sudah tentukan. Ini maksudnya, Pak. Jadi ayat 15 ini menjelaskan tentang kisahnya Nabi Nuh selamat dengan kapal dan umatnya yang mengikuti kapal Nabi Nuh. Ayat 16, wa Ibrahima. Nah sekarang Nabi Ibrahim, izqala qaumihi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, ubudullaha wattaquhu, beribadahlah, sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena itu adalah yang lebih baik jika kalian tahu. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa disebut kekasih Allah? Karena mengalami berbagai macam cobaan yang luar biasa beratnya. Mulai dari masih mudanya cobaannya yaitu mencari-cari Tuhan. Kemudian cobaan lagi ketika dia dibakar hidup-hidup oleh Namrus. Ya kan, Allah berfirman, ya narkuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kemudian cobaan berikutnya, udah lama nggak punya anak, pas ketemu punya anak dia diapain? Disuruh hijrah ke Mekah. Ya, itu anaknya ditinggalkan berduaan dengan istrinya Siti Hajar. Itu yang terkenal dengan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Mencari-cari, akhirnya menemukan air ya dari kakinya Ismail bayi. Ya, itu peristiwa itu selalu dilakukan oleh jamaah haji dan umrah, yaitu apa? Sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, makanya Nabi Ibrahim ini Khalilullah, kekasih Allah. Juga dia bapaknya para nabi, karena dari beliaulah Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dari beliaulah cucunya juga nabi, cucunya Nabi Ismail itu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Isa, terus para nabi yang lainnya, Bani Israel, gitu ya. Jadi makanya dia disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk apa? Pelajaran bagi kita semua. Ayat yang ke-17, innama ta'buduna min dunillah awsana wa takhluquna ifka. Sungguh apa yang kalian sembah selain Allah hanya berhala, dan itu kalian menciptakan kebohongan. Bohong, nggak mungkin berhala itu bisa memberikan rezeki, bisa memberikan apa? Memberikan kebutuhan kita, nggak mungkin. Ya, makanya jangan sampai mereka menyembah patung atau berhala, tapi mereka itu menyembah patung berhala, ya kan? Makanya Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang disembah oleh rakyatnya, oleh kaumnya, yaitu rakyatnya Namrus. Dihancurkan patung-patungnya, ditaruh kampaknya di patung yang paling besar. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah, yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum, tidak mampu memberikan rizqan, rezeki. Tidak mampu selain Allah itu memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki hanya Allah. Fabtagu, mintalah indallah, di sisi Allah ar-rizqa, rezeki.
Ya, jadi minta rezeki itu kepada Allah, jangan kepada patung, jangan kepada selain Allah, kepada bos, kepada siapapun. Mintalah rezeki kepada Allah. Salat duha adalah salat minta rezeki. In kana rezeki fis sama fa'anziru. Jika rezeki di langit turunkan, jika rezeki di bumi keluarkan, yang jauh dekatkan. Minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu waskurulah, sembahlah Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Sembah Allah dan bersyukur kepada Allah. Ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, kembali kepada Allah. Sembah Allah dan bersyukur kepada Allah, karena kita akan kembali kepada Allah. Ya, ini ayat 17. Kemudian 18. Wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum. Jika kalian mendustakan, faqad kazzaba, maka sungguh kalian telah mendustakan umamun min qablikum, umat-umat sebelum kalian. Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin, dan tidaklah atas Rasul Muhammad SAW kecuali hanya menyampaikan saja. Jadi Nabi itu tugasnya hanya menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Jadi Nabi itu tugasnya menyampaikan, bukan memberikan petunjuk. Orang itu masuk Islam itu terserah. Jadi bukan tugas Nabi. Tugas Nabi hanya memberikan petunjuk. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang boleh, ini tidak boleh. Itu tugas Nabi itu. Jadi kalau orang-orang Mekah mendustakan Nabi Muhammad, sungguh mereka juga telah mendustakan umat-umat sebelum kalian semua. Mendustakan sama aja kalian ini, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan umat-umat atau nabi-nabi yang lalu-lalu, sama aja ya. Makanya tugas Nabi itu hanya balagul mubin, menyampaikan saja. Jami rahimakumullah, ngantuk-ngantuk ngaji aja. Insya Allah pahalanya lebih besar. Amin. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-19. Ini sebenarnya lagi sakit nih, tapi ya karena tugas, karena janji ya. Insya Allah besok kita libur dulu ya, karena kondisi psikologis yang belum, mental belum kuat, fisik yang belum memadai. Insyaallah ke dokter ntar ya, doakan supaya sehat kembali. Awalam yarau kaifa Allah khalaqa summa yu'iduh inna zalika Allah yasir. Tidakkah mereka melihat bagaimanakah Allah memulai penciptaan kemudian dia menghidupkan kembali. Di ayat 19 Allah memberikan kita apa nih? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di ayat 19 ini mengajak kita untuk berpikir bahwasanya bagaimana Allah menciptakan kita, makhluk, menciptakan lalu dia menghidupkan nanti setelah mati. Kita kan mati ini semuanya ini kan, mati kemudian hidup kembali. Nah itu Allah ceritakan secara jelas, secara gamblang. Dan inna zalika 'alallahi yasir, dan sesungguhnya itu sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak jadi jadilah. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj kan banyak orang yang tidak percaya. Mungkin enggak? Masa semalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi menuju Sidratul Muntaha, akal enggak masuk akal. Kenapa? Peristiwa besar diceritakan dengan akal yang kecil, enggak masuk. Ya, makanya bicaranya bukan dengan akal, dengan iman. Ilmu pengetahuan juga nggak nyambung. Bayangkan perjalanan semalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, waktu itu onta kuda 2 bulan perjalanannya, 2 bulan. Apalagi menuju Sidratul Muntaha, sesuatu yang sangat mustahil.
Nah, kalau tapi karena Allah yang berkehendak, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya kalimatnya asra, yang menjalankan, Allah yang aktif. Sama dengan ayat ini. Bagaimana Allah menciptakan makhluknya, menghidupkannya, nah, dan juga nanti mematikannya lalu menghidupkannya lagi. Dan itu bagi Allah sangat mudah. Sangat mudah. Allah ciptakan kita lalu mati, hidup lagi ya di padang mahsyar, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna zalika 'alallahi yasir. Sangat mudah bagi Allah. Ya, jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak sangat mudah bagi Allah. Ayat ini dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 27. Wallazi yabdul khalqa summa yu'idu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah yang menciptakan manusia permulaan, kemudian mengembalikannya, menghidupkannya kembali dan menghidupkan kembali, dan itu sangat mudah bagi Allah. Ahwan, awan itu lebih daripada yasir. Ahwanu, lebih mudah bagi Allah. Bagaimana Allah menciptakan manusia, mematikannya, menghidupkan kembali nanti di padang mahsyar, itu sangat mudah bagi Allah. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi kita mustahil, nggak mungkin, impossible. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kemudian ayat 20, qul siru fil ardi fanzuru kaifa badal halqa summallahu yunsil nas'atal akhirah innahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah ya Muhammad, siru, nah berjalanlah kalian. Maksudnya apa nih? Supaya kita jangan diem aja di rumah, berjalan ya, apa namanya itu, ziarah, atau kalimatnya apa, tablik ya, menyampaikan, jalan. Dan jangan di rumah aja, berjalan ya. Fanzuru kaifa kana kaifa bil khalqa. Lihatlah bagaimana Allah memulai khalqa, penciptaan makhluknya. Subhanallahu, kemudian Allah yunzil nas al akhirah, menjadikan, menghidupkan kembali setelah kejadian di akhirat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Bayangkan nih, kalau dalam ayat ke-19 bagi Allah sangat mudah. Ayat 20 Allah itu berkuasa untuk menghidupkan kembali setelah makhluk yang namanya manusia ini mati. Sangat mudah bagi Allah ya, karena Allah maha berkuasa. Maka kita disuruh fanzuru, lihatlah, perhatikanlah, berpikirlah, jangan diam aja, berpikir ya, dengan akal yang Allah berikan kepada kita, bagaimana cara Allah menciptakan kita, menghidupkan, mewafatkan, lalu menghidupkan kembali. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha berkuasa atas segalanya. Ayat ini juga dijelaskan di dalam surah Fussilat ayat 53. Sunurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yablahum annaul haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami sehingga ya, diupuk pada diri mereka sendiri, jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah benar adanya ya. Am khuliqu min ghairi syai'in amul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, atau mereka diciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak yakin apa yang mereka katakan. Di dalam hati itu mereka itu, orang-orang kafir itu nggak yakin sebenarnya, bener nggak ini alam semesta diciptakan oleh patung, diciptakan oleh berhala, rasa-rasanya nggak mungkin. Hatinya, nuraninya berkata begitu, tapi karena gengsi, karena nafsu, mereka sulit mengatakan itu. Padahal hatinya itu mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Allah yang menciptakan makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Hati kecilnya mengatakan itu, cuma terhijab, tertutup hatinya oleh apa? Oleh hawa nafsu, oleh gengsi, oleh dunia. Makanya dia tidak mengakui. Ya. 21. Nah, coba lihat ayat 21. Allah berfirman, "Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun." Allah memberikan azab kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan rahmat kepada orang yang Allah kehendaki, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Jadi orang yang disiksa itu karena memang maksiat kepada Allah, maka Allah berkehendak untuk menyiksanya, tu'adzibuhu, dan Allah berikan rahmat kepada orang yang Allah kehendaki. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Allah berikan hidayah, rahmat, ya, kita syukuri ini hidayah Allah agar kita menjadi hamba Allah yang istiqamah terus gitu, beribadah, menyembah Allah apapun yang terjadi, la ilaha illallah. Kita sehat, la ilaha illallah. Kita sakit, la ilaha illallah. Kita kaya, la ilaha illallah. Miskin, la ilaha illallah. Banyak uang, la ilaha illallah. Banyak hutang, la ilaha illallah. Makanya itu tertanam di dalam hati kita, dan itu adalah rahmat dari Allah yang Allah kehendaki bagi kita, maka kita syukuri. Kenapa? Karena kita akan dikembalikan nanti di hari kiamat. Kita kembali kepada akhirat. Ya, hidup di dunia saat-saat. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Tempat tinggal kita nanti di akhirat. Nah, itu kita harus yakini itu. Akhirat adalah tempat tinggal, dunia adalah tempat meninggal. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. 22. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Dan tidaklah kalian semua bimu'jizina, lepas dari siksa Allah fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan juga lepas di langit. Wa malakum min dunillahi min wali wal nasir, dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung pun dan juga seorang penolong pun. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa seorang yang maksiat, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas, tidak luput, ya, kalau orang tidak selamat dari azab Allah baik di dunia ataupun di akhirat kalau Allah sudah memberikannya. Misalnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut dengan banjir, dengan api di Los Angeles gitu ya kan, nggak ada yang selamat. Ya, itu namanya azab di dunia, apalagi azab di akhirat. Ya, tidak ada yang selamat. Minta perlindungan kepada siapapun tidak bisa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Allah penolong, cukuplah Allah pelindung. Hanya Allah yang melindungi kita, hanya Allah yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Makanya selalu minta selesai sholat apa tuh? Allahumma azirni minan nar, Allahumma azirni minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka, jauhkan hamba dari api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jagalah kami, jauhi kami dari siksa api neraka. Ingin bahagia dunia akhirat dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menolong selain Allah, tidak ada yang melindungi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat 22 menanamkan kesadaran bagi kita bahwa semua siapapun dia tidak berlepas diri, tidak bisa melepaskan dirinya kalau Allah sudah memberikan azab buatnya. Ya, kenapa dia tidak bisa berlepas diri? Karena nggak ada yang bisa melindungi, nggak ada yang bisa melindunginya, nggak ada yang bisa menolongnya.
kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada siapapun dia, kekuasaan yang dimiliki, kekuatan, kerajaan, uang, duit, nggak ada yang bisa menolongnya kalau Allah sudah mengazabnya, baik dunia ataupun akhirat. Nah ini nih harus kita yakini seyakin-yakinnya, jangan sampai tergoyahkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Sama seperti kita berdoa, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Dengan menyebut nama Allah, hamba saya bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dari kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ayat 23, walladzina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah, waliqaihi, dan mengingkari berjumpa dengan Allah, ulaika, mereka itulah, yaisu, mereka orang yang berputus asa, mir rahmati, dari rahmatku, wa ulaika, dan mereka itu adalah buat mereka azabun alim, azab yang sangat pedih. Jadi orang-orang kafir nanti, dan ini adalah Al-Quran, kita harus yakini seyakin-yakinnya, orang kafir yang ingkar terhadap ayat Allah tidak akan tidak akan berlepas diri. Nah kalau ayat ini putus asa merekanya, putus asa di rahmat Allah. Kenapa putus asa? Karena putus asa, karena rahmat Allah itu segala-galanya. Orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Orang itu dapat kenikmatan karena rahmat Allah. Orang itu dijauhkan dari azab Allah karena rahmat Allah. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, supaya kita tidak diazab di dunia, tidak diazab di akhirat. Minta rahmat Allah. Orang-orang kafir ya nanti di akhirat berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Karena orang kafir itu mendapatkan azabun alim, siksa yang sangat pedih. Siapapun dia kalau kafir mendapatkan siksa. Coba kita lihat di dalam tafsir. Di dalam tafsirnya adalah ayat 23. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mengingkari Al-Quran, mengingkari kebangkitan, mengingkari akhirat, ingkar, tidak yakin, tidak percaya dengan alam kubur, dengan alam akhirat, dengan siksa neraka, dengan nikmat dan surga, nggak percaya dia, ya mereka itu nanti berputus asa, nggak ada. Jadi kalau putus asa di dunia masih mending, kalau putus asa di akhirat gimana lagi? Di dunia aja putus asa nggak boleh, apalagi di akhirat, ya nggak bisa. Kalau di akhirat tuh udah nggak ada lagi kan. Makanya pentingnya kita istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam taat, jangan sampai mengingkari ayat-ayat Allah. Kalau Allah berfirman itu nyata, itu pasti. Kalau Allah menyatakan ini hak, itu benar adanya. Al-Quran firman Allah, maka kita harus yakini bahwanya yang disampaikan Quran itu benar adanya, nyata adanya. Sekarang mungkin belum terasa, nanti ketika nanti berada di alam kubur, berada di akhirat baru merasakan, ya. Kesimpulan surah Al-Ankabut ayat 15 sampai ayat 23. Pertama yaitu tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita harus yakini Nabi Nuh ini adalah nabi yang berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Lalu hanya beberapa gelintir yang taat kepada Allah. Allah turunkan banjir besar, semuanya mati kecuali yang naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah.
Ya, dia berkata bahwasanya sembahlah Allah, bertakwa kepada Allah, karena itu lebih baik jika kalian tahu. Tuh kan. Jangan menyembah patung, ya. Kenapa? Karena patung itu membohongi kalian. Ya, tidak memiliki kemampuan rezeki, tidak mampu memberikan rezeki. Patung itu jangan beri rezeki. Orang dia diem aja, kok kenapa minta ke patung? Mintalah rezeki kepada Allah, sembahlah Allah, dan bersyukurlah kepada Allah, karena kalian akan kembali kepada Allah. Kesimpulan yang berikutnya, orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sama aja mendustakan nabi-nabi yang sebelumnya. Sama aja. Kenapa? Karena tugas Nabi adalah menyampaikan yang hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Hanya menyampaikan aja. Kalau dia ikuti silakan, kalau tidak silakan. Kesimpulan berikutnya yaitu bagaimana Allah memperlihatkan bagaimana Allah menciptakan kita, memulai penciptaan manusia, kemudian mematikan, kemudian menghidupkan kembali nanti di akhirat. Dan sangat mudah itu semua bagi Allah, karena Allah Maha berkuasa. Inna zalika 'ala Allah yasir, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian azab Allah kepada yang dikehendaki, rahmat Allah kepada orang yang kehendaki. Karena itulah mintalah selalu rahmat Allah, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan yang terakhir yaitu orang-orang kafir yang ingkar dengan ayat Allah, dia mendapatkan azab Allah, dia putus asa nanti dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus asa di akhirat, tidak bisa lagi mencapai rahmat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ayat yang kita baca semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 15 sampai 23 menambah semangat kita untuk beribadah, menambah kekuatan iman kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin.